لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Suatu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, pernah bertutur, bercerita sebuah kejadian. Ketika itu beliau melihat Nabi SAW berjalan melewati Abu Hurairah. Aku tidak berbicara dengan dia, sebagaimana beliau tidak berbicara kepadaku dan aku tidak berbicara dengan beliau. Artinya sama-sama diam antara Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Kemudian sampai Rasul SAW sampai di pasar Bani Qainuqa, pasar salah satu kabilah orang Yahudi. Kemudian Rasul SAW duduk di teras rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau yang ketika itu sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu, yaitu sepupu beliau. Singkat cerita, Rasulullah datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, duduk di teras rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, menunggu atau bertanya tentang cucunya. Mana cucuku gitu ya. Ya, maksudnya mana Hasan, cucu Nabi SAW. Ketika itu kata Abu Hurairah, aku melihat Fatimah menahan sebentar. Jadi ketika Hasan ingin berlari kepada Rasulullah, kepada kakeknya gitu, ditahan oleh ibundanya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Hasan dipakaikan gelang dulu, sikhaban. Sikhab itu artinya gelang yang juga ada parfumnya, jadi seakan ada wangiannya gitu ya. Kata Abu Hurairah, aku lihat dari jauh seakan saya kira gitu ya, kenapa ditahan? Kenapa Hasan bin Ali, cucunya Nabi itu, kenapa ditahan sebentar? Agar supaya mendekat atau ketika datang ke kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, dalam kondisi yang wangi, bukan berantakan gitu lah ya. Itu kata Abu Hurairah. Atau aku mengira Hasan ditahan juga mau dimandiin dulu sama ibundanya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya Hasan berlari menuju kakeknya, layaknya anak kecil berlari menuju sang kakek. Kemudian akhirnya berpelukan dengan Rasulullah SAW, sangat erat sekali, kata Abu Hurairah, sangat erat sekali, layaknya kakek dan cucunya ya. Seperti biasa kakek nenek itu sama cucu tuh sayangnya masya Allah gitu ya. Kita tahu sama-sama itu. Sampai akhirnya Hasan dipeluk, kemudian diciumi kepalanya. Kemudian Rasulullah doakan Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, Allahumma ahbibhu, ya Allah cintailah anak ini. Wa ahibba man yuhibbuhu, ya Allah, dan cintailah siapa yang mencintai anak ini. Masya Allah. Teman-teman, apa yang kita bisa ambil hikmah? Apa yang kita bisa petik? Hikmah apa yang kita bisa petik dari kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah tadi? Tentang Rasulullah, sang kakek yang main ke rumah anaknya untuk melihat cucunya. Kemudian ibundanya yang memakaikan pakaian dulu, memakaikan gelang. Bahkan menurut penuturan Abu Hurairah, saya kira mau dimandiin dulu. Supaya apa? Si cucu ketemu si kakek ini dalam kondisi wangi, bersih dan lain sebagainya. Tapi akhirnya cucu itu udah gak sabar, langsung dia lari, Hasan bin Ali maksudnya, lari menuju Rasulullah kakeknya, dan akhirnya berpelukan dengan sangat erat.
kemudian kakeknya mencium kepalanya, menciuminya, dan mendoakan Allahumma ahibbahu atau Allahumma ahbibhu. Ya Allah, cintailah anak ini, dan cintailah yang mencintai anak ini, dan cintailah yang siapapun yang mencintai anak ini. Artinya apa teman-teman? Itulah apa yang bisa kita petik. Pertama, Nabi SAW biasa kalau dia seorang kakek, ya mungkin sebagian kita insya Allah akan menjadi kakek gitu ya, dengan izin Allah jika diberi umur yang panjang. Itu nggak segan-segan main ke rumah cucunya, main ke rumah anaknya untuk ketemu cucunya. Biasalah seorang kakek itu ya. Kakek kita pun sama, kita punya kakek yang masya Allah kebaikannya, cucunya itu dinomor satukan gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita petik juga, hikmah apa yang bisa kita petik dari kondisi atau dari cerita yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Kemudian dari sisi orang tua tadi, ibunda Fatimah, ibundanya Hasan ibn Ali, dia nggak mau cucunya kelihatan di depan kakeknya itu berantakan. Nah, ini penting buat kita sebagai orang tua, ya. Apalagi sebagian saya tidak katakan seluruhnya. Sebagian dari kakek atau nenek itu dia mengomentari anak-anak kita, misalkan, kok ini kurus banget gitu ya. Kok ini nggak rapi dan lain sebagainya. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ingin melihatkan bahwa anaknya harus tampil dengan kondisi yang baik, mandi, bersih, wangi ketika bertemu sang kakek. Gitu ya. Itu pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Kemudian Nabi SAW juga sangat erat. Itu kalau kita jadi orang tua, jadi kakek itu dipelukin anaknya, dipelukin cucunya itu, diciumi, itu kasih sayang. Dan itulah sentuhan-sentuhan yang akan membuat nyaman anak kecil, yang akan bahkan dikenang oleh anak-anak kecil itu ketika nanti ia telah tumbuh menjadi seorang dewasa. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW mendoakan Hasan bin Ali. Ya itulah kebiasaan Nabi kita, memeluk, menciumi, mendoakan. Ya, artinya apa? Kita juga harus sama kayak Nabi, sering doain anak-anak kita. Ya, sering doain cucu-cucu kita, anak-anak kita, berharap kepada Allah supaya Allah mencintai anak ini. Bahkan tadi berarti di sini juga ada keutamaan sosok Hasan bin Ali. Karena Nabi mengatakan, ya Allah, cintai anak ini dan cintailah siapapun yang mencintai anak ini. Maksudnya Hasan bin Ali. Dari situ artinya kita harus mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu teman-teman sahabat muslim rahmati Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita lebih bisa meniru Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berperilaku, bersikap, berinteraksi dengan anak-anak kecil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.